Perkenalkan, saya Violinopelia dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Adapun materi ataupun topik yang akan dibahas pada video ini yaitu beberapa perkembangan teknologi penting. Ada tiga pokok pembahasan dalam apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, dan asam organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Dewasa ini, perkembangan teknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biolimia, komputer, biologi, molekular, dan mikrobiologi, serta genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Perkembangan lebih lanjut lahirlah bioteknologi kedokteran, bioteknologi farmasi, bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Ada beberapa pengertian tentang teknologi informasi. Yang pertama, proses yang meningkatkan nilai tambah. Yang kedua, produk yang digunakan dan dihasilkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, struktur atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Namun, di samping itu juga terdapat dampak-dampak negatif. Baik, di sini akan diberikan penjelasan beberapa dampak-dampak positif dari penggunaan internet. Pertama, internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Yang kedua, media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, media untuk mencari informasi yang ada di internet sehingga kita tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Dampak-dampak negatif dari pengguna internet seperti pornografi, penipuan, dan bisa membuat seseorang kecanduan, seperti pornografi. Yang keempat, terakhir, perkembangan internet yang begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitas. Pembahasan yang terakhir yaitu kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka, menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda, nyanyian, ritual, dan juga aturan atau hukum setempat. Jenis-jenis kearifan lokal ada 3. Yang pertama, tata kelola yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang mengatur kelompok sosial. Yang kedua, nilai-nilai adat. Tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika. Dan yang ketiga, tata cara dan prosedur, bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam. Fungsi kearifan lokal, pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia.
Ketiga, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam, bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Dan yang terakhir, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Serta bermakna politik. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan manusia, baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam penggunaan teknologi. 2. Adapun dampak perkembangan teknologi di berbagai bidang kehidupan itu memiliki pengaruh yang sangat besar, mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang informasi dan komunikasi, ekonomi, industri, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Yang ketiga, dalam bioteknologi mempelajari ilmu terapan di dalamnya terdapat prinsip-prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bagian organisme untuk menghasilkan produk yang digunakan untuk kepentingan manusia. Yang keempat, manusia mempelajari teknologi karena kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Dan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Dan yang kelima, kearifan lokal apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah, maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Ini adalah sumber dan buku yang menjadi referensi dari materi saya. Sekian presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya harap video ini dapat memberikan wawasan bagi setiap orang yang menontonnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.